wilayah masing-masing GTT. Jadi saya kira daripada Bapak membackup, lebih bagus usulan dari Joshua tadi Bapak Joshua tadi sudah sangat tepat. Bahwasanya Pak Jumadi bisa kita angkat sebagai ketua wilayah Kabupaten Langkat. Kenapa? Halo. Yang lain, ada yang tanya. Ada yang nunjuk tangan tadi tuh, silakan aja Bapak Ibu. Mungkin sesuai dengan kapan Pak Heru juga tadi, karena saya lihat kan sudah ada, kalau untuk 3 wilayah di Kabupaten Langkat saya rasa sudah ya, Langkat Bulu, Ilir, Luaru, saya rasa semua sudah bergabung ya Pak, sekolah keterwakilan ya. Mungkin bisa juga dapat aman kita mungkin Pak ya. Iya. Karena sudah hadir, karena perwakilannya sudah hadir semua Pak ya. Ada perwakilan. Assalamualaikum. Salam. Dengar ya? Dengar. Apa mau dibicarakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir saya mana tadi? Saya tadi keluar sebentar. Terakhir Pak Panji Pak. Pak Panji mengatakan sudah terwakili 3 wilayah di Langkat ini Pak. Teluk Aru, Langkat Ilir dan Langkat Ulu Pak. Ketuanya udah ada ketuanya. Jadi beliau bilang dan saya juga bilang perlu kiranya kita membentuk wadah GTT tingkat Langkat Pak untuk sementara. Ketuanya udah terbentuk belum? Belum Pak. Belum terpilih. Belum ya? Belum. Ini sekolahnya udah, sekolahnya. Masih Oke. data siapa Oke. yang hadir. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat guru GTT Provinsi Sumatera Utara. Salam. Ini Langkat nih. Kepada kawan-kawan yang menginisiasi pertemuan kita pada hari ini, walaupun virtual, mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus berjuang, memperjuangkan nasib kita di Sumatera Utara. Pertama kita ucapkan terima kasih kepada Pak Edi dari SMK Islamic yang telah menginisiasi grup, kemudian kawan-kawan dari SMK Negeri Stabat yang telah memperkasai pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwasannya Gubernur Sumatera Utara dulu mengatakan bahwasannya menunda ya P3K untuk Provinsi Sumatera Utara di tahun 2022. Nah, ini harus kita sikapi. Apakah betul ini terlaksana nanti 2022? Ya mudah-mudahan terlaksana. Maka menjadi momen penting bagi kita membentuk forum GTT ini sebagai wadah musyawarah dan informasi, dan juga terkait nasib kita lah di GTT Sumatera Utara. Itu yang pertama, ini perlu kita sikapi. Saya pikir langsung saja nanti dipilih siapa ketuanya. Yang penting bisa berkoordinasi dengan eksekutif dan legislatif, Capdis, Dinas, dan juga nanti di Komisi E DPRD Sumatera Utara. Kebetulan saya masuk di AKPAI Kabupaten Langkat, mengurus Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Kabupaten Langkat. Kemarin perwakilan kita, pengurus kita telah mendatangi salah satu anggota Komisi E di DPRD Sumatera Utara yang membidangi pendidikan, dinas pendidikan. Ini ada kabar yang sangat kurang bagus bagi kita, tapi mudah-mudahan tidak ke depannya. Tapi ini perlu koordinasi. Makanya forum ini menjadi sangat penting bagi kita, karena nampaknya memang kalau tidak ada kita menyuarakan, kita nggak didengar. Itu kemarin itu yang gaji kita 2 bulan terlambat, ya semua diam-diam ya kan, mereka diam-diam. Jadi kita tanya bahwa rupanya ada masalah teknis perjanjian tadi. Saya pikir ini momentum yang pas untuk kita bergerak.
tapi juga kita memang harus akui kita sebagai pendidik ya bergeraknya terukur ya, kemudian tidak melihat guru. Yang penting nanti pengurus intinya bisa berkoordinasi, bisa berkolaborasi ya kepada eksekutif, kepada legislatif, dan juga kepada semua pihak yang terkait masalah. Saya pikir langsung saja siapa ketuanya ya kan. Kalau bisa terwakililah dari Langkat Hulu, dari Langkat Hilir dan Teluk Aru. Jadi mewakili 3 wilayah Langkat ini. Serah mau di mana ya, kalau saya usul dari ketuanya dari SMK Negeri Setabat karena dia berdekatan dengan Capdis biar enak koordinasi. Kemudian juga pusat kota, ibu kota Kabupaten Langkat, dan juga insya Allah SMK Negeri Setabat ruangan bisa dipakai nanti kita sedang kepala sekolah, pertemuan-pertemuan, aula-aula, sarana-prasarana insya Allah mendukung jika kita ada pertemuan, jadi kita tidak perlu lagi cari tempat yang sewa dan sebagainya. Saya pikir itu langsung saja ya, boleh usul nggak nih ya? Halo. Boleh Pak. Boleh. Yang kita ke kendor Pak. Ya, ini dengar kan? Boleh, siapa Pak Jung? Dengar nih ya? Siapa? Halo. Siapa Dengar, calonnya? Iya, kalau saya usulkan, ini usulan ya. Izin bicara Muhammad Ketua. Ilham SMK Negeri Setabat. Ya, Izin dulu bicara sedikit. Pak Eskariman nih. Ya, Pak Eskariman dari SMK Negeri 1 Setabat. Iya. Senior. Mengingat wilayah Kabupaten Langkat yang sangat luas, terdiri dari Langkat Hulu, Langkat Hilir, Teluk Aru. Setelah nanti dibentuk kepengurusan untuk tingkat Kabupaten Langkat, apa kira-kira nggak perlu kita bentuk juga kepengurusan untuk wilayah? Maksud Bapak wilayah? Langkat Hulu gitu. Seperti misalnya untuk kepengurusan wilayah Langkat Hulu siapa yang nanti koordinasi di sana, kemudian wilayah Langkat Hilir, Teluk Aru berdampingan atau bekerjasama dengan wilayah guru kita ini di Kabupaten Langkat gitu. Kabupaten Langkat untuk wilayah Kabupaten Langkat itu merupakan induk dari semua kegiatan GTT di masing-masing wilayah untuk pusat koordinasi dan sebagainya gitu. Saya kira itu. Kemudian kita harus pikirkan juga karena wilayah Langkat yang luas, maka diupayakan gitu agar kepengurusan itu kalau bisa yang berdekatan dengan Capdis, karena kebetulan kita kan afiliasi kita kan ke Capdis gitu, sehingga segala macam urusan informasi segala macam bisa cepat tercover oleh kepengurusan yang ada di Kabupaten Langkat untuk didistribusikan ke wilayah-wilayah masing-masing. Saya kira itu saja usulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya memang bagus. Nanti kita masukkan di koordinator di bawah kepengurusan itu ada koordinator wilayah Langkat Hilir, wilayah Teluk Aru, wilayah Langkat Hulu. Nah, ini udah Kalau besar. memang bisa Pucunya lagi jadi dia Kalau kalau partai bisa besar. Buat sedikit Baik. semua. Halo. Pak Jumadi, Halo. izin saya Ya. Pak. Bu Rida nih. Ini apa siapa ini? nih? Bu Rida nih. Dari ruang Nantikan gerak. aja Bu saya. Rida. Halo. Ditutup aja, Bu Rida. Halo. Halo, Harapan kita yang dimasukkan di forum ini ada masuklah salah satu program dari tiap sekolah yang ada di Langkat ini biar informasi anggotanya biar dapat informasi misalnya dari SMA Setabat, SMA dan dan semua ada perwakilannya masuk di kepengurusan. Saya pikir itu kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ibu Rida Tiwi. Baik, izin Pak sedikit menyampaikan. Masukan Beli Pak. 16.000, 10.000. Kita Ibu beli Rida Tiwi. mie sekilo udah semua makan. Silakan Bu.
Udah Ya, diangkat itu tadi. Udah Pak. sedikit Pak Ilham. Ngomong. Bu Rida Baik, terima kasih Bapak Ibu guru sekalian se-Kabupaten Langkat. Pertama, masukan yang sangat baik saya rasa dari Pak Jumadi, dari Pak Iskariman. Mengapa harus di ibu kota? Saya rasa ini terkait dengan luasnya wilayah Kabupaten Langkat, Pak. Jadi, jikalau itu ketua berdomisili di ibu kota kabupaten akan mempermudah kita nantinya. Ini bukan masalah siapa yang memimpin, tapi ini adalah ketua ini adalah ujung tombak kita. Bagaimana pergerakan ini bisa lebih mudah, bagaimana pergerakan ini bisa lebih efisien, Pak, dan cepat. Karena kita pastinya ke depan akan berlomba dengan waktu, Bapak-bapak sekalian. Jadi kami memohon masukan dari Bapak sekalian dan kebesaran hati daripada Bapak Ibu sekalian untuk menjadikan pengurus-pengurus ini efektif dan efisien. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya kayak mana nih? Pak Joshua? Tanya yang lain dulu, Pak. Gimana? Yang lain Bapak Ibu dari dulu dengan apa? Sharing. Pak Edi. Ini sharing dulu. Masing-masing sekolah kasih utusan, baru nanti dipilih. Itu saran saya. Ya, Betul. saya bacakannya dulu ya. Dari sekolahnya ya. Boleh. Dari sekolah SMK Serapit siapa? Ketuanya aja dulu. Bedi. Dibuka. Di Suranta tuh. Ini ketuanya aja dulu, Pak. Pokoknya belum dibuka Pak Edi. Siapa nih? Pak Edi mikrofonnya belum dibuka. Ya, kami sama seperti yang di awal, yaitu yang pasti yang ingin kami unjuk menjadi pengurus itu yang senior dan relasinya itu lebih kuat. Mengingatkan kita GTT provinsi ini kan naungannya hanya sebagian kecil itu di Cabdis, sebagian besar itu kita di dinas provinsi. Sama seperti rapat-rapat sebelumnya bersama pengurus provinsi juga seperti itu. Jadi naungan kita itu udah di dinas provinsi dan DPRD-nya pun udah tingkat provinsi gitu. Jadi kalau kami mengusul memang tetap ke bagian yang senior-senior, bukan alasan karena stabat itu dekat dengan Cabdis, bukan. Kalau kami kepada yang senior, alasan kami karena relasi itu mungkin lebih kuat. Relasinya ke dinas provinsi Sumatera Utara itu lebih kuat. Bukan beralasan karena stabat itu dengan Cabdis, dekat dengan Cabdis, tidak. Gitu. Ya, oke. Usulan aja itu Pak Edi tadi. Ya. Ini pun usulan dari Sirapit, kami mengunjuk Pak Jumadi sebagai ketua. Karena dia Bukan. senior. Oh, Pak Jumadi. Ya. Dari sekolahnya lah yang diusulkan. Dari Serapitnya yang diusulkan. Halo. Pak Edi. Nah, jadi memang pengalaman, Pak. Kalau kami dari Sirapit aja lah, kami ikut. Pak Jumadi banyak berperan itu, Pak. Pak Jumadi banyak berperan. Lalu masalah gaji yang 2 bulan telat itu juga Pak Jumadi banyak berperan dengan menghubungi anggota dewan dari fraksi PKS maupun fraksi-fraksi lainnya. Saya rasa untuk link beliau ke provinsi Ya, tidak Pak. perlu diragukan lagi. Ya, di dalamnya ya Pak ya. Ya. Sewaktu rapat di Medan juga bersama pengurus provinsi itu kita pun menghadirkan juga anggota Dewan Provinsi Sumatera Utara, Pak. Jadi memang untuk GTT ini channel kita udah lebih kuat lah. Relasi kita udah lebih kuat, di anggota Dewan juga ada, di bagian dinas pendidikannya juga ada. Itu. Jadi setelah nanti kita bentuk kepengurusan ini, itulah tugas pengurus itu untuk bagaimana bisa ke provinsi gitu, ke pengurus provinsi itu. Kalau boleh kami dari Serapit ikut aja, Pak. Kami udah sepakat Pak Jumat itu kami angkat jadi ketua. Terima kasih. Ya, dari Serapit Pak Edi, dari SMK Serapit Pak Jumadi ini kan belum dipilih, Pak.
Belum. Dikit. Halo. Ya. Ya. Boleh Pak, boleh Pak ini. Ya, silakan Pak Jum. Ya, jadi kan kalau masalah senior nggak senior itu relatif. Semua sekarang ini kan yang junior pun banyak relasi. Saya sudah di organisasi Akbai, ya kan? Akbai di Kabupaten Langkat. Kemudian juga sebagai salah satu sekretaris partai politik. Nanti kalau koordinasinya ke Capdis, ke dinas, itu nampak kali saya orang partai politik, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tadi usulkan Muhammad Ilham dari SMK itu sahabat, kita siap support, kita siap di belakang. Ya yang muda-muda lah gitu kan. Tak mesti harus senior. Kalau relasi nanti bisa kita hubungi. Sebenarnya relatif sih. Nah, kalau saya tadi usulan, ketuanya dari Muhammad Ilham dari SMK Stabat, sekretarisnya Pak Edi dari Serapit, nanti bendaharanya bisa dari Aru atau dari Tanjung Pura gitu ya. Nanti kalau saya nampak ahli, saya orang partai politik, nanti ke jumpa Capdis, jumpa Kadis, nampak ahli kan. Cuma kita siap membackup ya. Ada channel-channel kita hubungi. Saya pikir itulah kan. Jangan pula nanti kita lagi ya gitu. Kita siap membackup lah. Channel-channel itu siap nanti kita komunikasi dengan DPR RI, di provinsi ya. Channel-channel yang bisa kita hubungi, kita hubungi. Ya, di belakang layar aja bisa Pak Jum. Belakang layar. Jangan kita lagi. Ya. Belakang layar yang nggak nampak lah Pak. Iya. Gelap dia kalau di belakang layar. Di depan layar kita. Ya, itu Gelap ya. dia kalau di belakang layar. Ada nih Kamal nih dari SMK Tanjung. Sedikit usul, bapak-bapak. Iya, silakan. Pak Heru juga bisa tuh. Banyak relasinya tuh. Kalau Pak Jumadi hanya membackup, ini kan dia berarti kan tidak bisa mengambil keputusan secara umum yang bisa memberikan solusi kepada problematika yang dihadapi oleh masing-masing GTT. Jadi saya kira daripada Bapak membackup, lebih bagus usulan dari Bapak Joshua tadi sudah sangat tepat. Bahwasanya Pak Jumadi bisa kita angkat sebagai ketua untuk wilayah Kabupaten Langkat. Kenapa? Karena informasi yang diterima oleh Pak Jumadi itu pasti lebih akurat, kemudian solusi bisa cepat didapat, karena mengingat ya hubungan Pak Jumadi yang sedemikian kuat ke provinsi, baik itu ke pemerintah provinsi, dinas provinsi maupun ke DPRD provinsi gitu. Saya kira itu usulan Pak Joshua tadi sudah sangat bagus untuk kita terima dan kita pertimbangkan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Anak mana ya? Mereng apa? Kurang ketat apa? Pusing nih, kayak kalau ada nih. Tak ripain ngajar di Medan. Besok nonton apa besok? Bilang. Oke lanjut Pak Ibu. Udah mulai ramai orangnya. Kan kasih tanggapannya gimana? Bang Ilham semana? Waktu dari ketua. Pak Jumadi ya Pak Jumadi. Tanggapan Pak Jumadi. Ya siapa nih? Ketua aja dulu ketuanya. Kalau wakil sama sekretaris bendara nanti tuh. Nah, ini Pak Dedi usul dia Pak Jumadi tetap ya. Dipilih dulu entah 5 orang, baru yang 5 orang itu dipilih jadi ketua gitu. Ah, dah dipilih dulu. Per sekolah usulnya Pak ya. Iya. Yang jelas mewakili. Boleh per sekolah. Kalau dari Serapit Pak Edi sendirinya Pak. Udah nih, udah Edi. SMK Sahabat. Pak Ilham. Udah. Pak Jumadi. Pak Heru banyak tuh. Udah ini Pak Edi. Canggang. Yo, Brother Bareng hadir. SMA 1 Canggang. Nggak ada usulan. Oke Pak. Ya. SMK Tanjung Pura. Program Jamal. KPM
SMK yang Negeri Tanjung Pura, Pak. merupakan Apa? Negeri Tanjung Pura. hal yang Apa? kita butuhkan. Ketuanya Pak Jumadi bisa, Pak. Kemudian ucapan terima kasih Orang lain. Jumadi bisa. di sini. Jamal, Pak Jamal ya. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat Usulan dan dua.